Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas topik suara hati. Apa pentingnya suara hati? Apakah suara hati itu masih penting? Nah, materi ini merupakan pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 semester 1. Apa yang akan kita pelajari pada topik ini? Yang pertama, kita akan belajar mengapa sih suara hati itu penting. Apa manfaatnya? Lalu yang kedua, apa itu suara hati? Dan yang ketiga, bagaimana membangun kepekaan suara hati? Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, baik kalau saya mengingatkan supaya masing-masing kita selalu mentaati protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, mandi, jaga jarak, lalu tidak keluar rumah jika tidak penting sekali. Mematuhi protokol kesehatan itu berarti kita menyayangi diri sendiri dan orang lain. Dan ini artinya adalah bentuk cinta kasih, pengamalan iman Kristiani. Nah, mengapa suara hati itu penting? Apa sih manfaatnya? Alasan pokoknya yaitu agar manusia itu bahagia. Jadi supaya manusia itu bahagia. Kalau manusia itu mentaati suara hati, dia bahagia. Kok bisa? Iya, karena orang yang patuh pada suara hati, dia akan merasa batinnya tenang dan damai. Lalu, yang kedua, kita akan bisa berkembang. Kok bisa ya? Iya, karena orang yang patuh pada suara hati, biasanya dapat melihat banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, dan yang ketiga, kita akan dekat dengan Tuhan. Kok bisa ya? Iyalah. Karena orang yang taat pada suara hati akan lebih peka pada suara Tuhan. Dan yang keempat, kalian akan bisa berbuat banyak kebaikan untuk orang lain. Dan yang kelima, kalian akan menjadi manusia yang mempunyai integritas yang sangat tinggi. Integritas Anda sangat tinggi. Dan seterusnya Anda bisa menambahkan lagi. Nah, kalau tidak menuruti suara hati, bagaimana? Ya, nggak bahagia. Siapa yang ingin tidak bahagia? Pasti semua orang ingin bahagia. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa menuruti suara hati. Belum lama ini ada berita yang membuat orang Indonesia sungguh kaget, yaitu bahwa seorang wanita namanya Lely Atik Supriyatin terlibat pembunuhan bersama pacarnya. Dan yang kejinya lagi, pembunuhan ini dilakukan dengan cara mutilasi. Nah, Lely ini sendiri adalah mahasiswi pernah belajar di Universitas Indonesia. Artinya ini anak pintar karena mendapatkan program bidik misi. Nah, pintar saja tidaklah cukup. Dan ini adalah Renaldi, pemuda yang dibunuh oleh Lely bersama pacarnya. Ini adalah lulusan UGM, dia menjadi manajer HRD di perusahaan kontraktor Jepang. Oke, di kelas, di sekolah, atau di dalam pergaulan masyarakat, kita juga sering menjumpai atau mungkin melakukan membuli teman, mengejek teman, menghina teman. Ini adalah bentuk juga bahwa tidak mendengarkan suara hati. Nah, dan yang juga masih sering dilakukan adalah mencontek. Ini misalkan saat ulangan, kamu melihat teman di sebelah kamu mencontek. Padahal kamu sudah belajar dengan begitu tekun. Maka kamu tergoda untuk mencontek. Tapi akhirnya kamu memutuskan tidak mencontek. Nah, ini berarti kamu mengikuti suara hati. Nah, dari kisah tersebut dapat disimpulkan yang pertama, suara hati itu penting agar manusia tidak salah mengambil keputusan. Jadi, suara hati itu membuat manusia tidak salah mengambil keputusan. Dan yang kedua, suara hati berhubungan dengan pengetahuan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan yang ketiga, suara hati berhubungan dengan kemampuan memilih yang baik itu. Setelah bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dia memilih yang baik. Dan yang berikutnya, setelah dia memilih yang baik, dia mempunyai kemampuan melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dan kelima, suara hati berhubungan dengan akal budi manusia.
semakin berkembang akal budinya, harusnya manusia semakin mengikuti suara hatinya. Maka orang banyak belajar, membaca, sekolah, itu sebenarnya untuk mengembangkan akal budinya, sehingga suara hatinya makin peka, dia makin mampu mengikuti suara hatinya. Sehingga makin banyak tadi ya, kesempatan-kesempatan terbuka, dan dia mampu mengambil kesempatan itu. Dia bisa memutuskan keputusan yang betul pada saat yang tepat. Itu orang yang mempunyai kemampuan mendengarkan suara hati. Lalu apa suara hati? Suara hati itu kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, dan kemampuan menilai baik buruknya perbuatan berdasarkan akal. Jadi dia menilai, oh perbuatan ini salah, perbuatan ini benar, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal. Maka orang seperti tadi ya, si Leli Atik Supriyatin tadi sampai melakukan pembunuhan, pasti akal budinya sudah tertutup. Dia sudah buta, blind akal budinya. Nah, Gaudium et Spes artikel 16. Gaudium et Spes itu salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua, bicara mengenai suara hati demikian. Suara hati itu hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, tetapi harus ditaati. Jadi hukum itu sudah ada di dalam dirinya, dan hukum itu sejak kamu lahir sudah ditempatkan di dalam diri kamu, itu entah diri kita, entah apapun agama kita. Dan suara hati itu menyerukan agar melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Maka suara hati juga disebut sebagai sanggar suci, tempat yang sangat suci, di mana Allah bersama dengan manusia di situ sangat dekat, dan suara Allah bergema, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Sehingga suara hati itu bergema agar manusia mencintai sesamanya, dan suara hati juga mendorong seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain yang berbeda agama, bersama-sama mengusahakan kebenaran. Itu suara hati dari Gaudium et Spes nomor artikel 16. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi apa? Sudah diterima sejak lahir, menyuarakan, menyerukan untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Yang kedua, sebagai sanggar suci, bertemunya manusia dengan Allah, di situ suara Allah bergema. Dan yang ketiga, suara hati itu apa? Menggemakan supaya kita mencintai sesama dan bekerja sama dengan orang lain yang beda agama untuk mengusahakan kebenaran. 3 poin itu. Nah, ajaran kitab suci mengenai suara hati bagaimana? Ini ada di dalam Roma 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau membela. Maksudnya begini. Menurut surat Rasul Paulus atau menurut Paulus, yang dimaksud suara hati itu adalah hukum yang sudah diberikan oleh Allah, hukum ilahi yang sudah diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Kalau di dalam tradisi Yahudi, hukum itu ada di dalam hukum Taurat. Kalau di dalam agama Katolik, agama Kristen saat ini, hukum itu ada di dalam Injil, di dalam Yesus Kristus. Nah, maka fungsinya, dia akan apa? Akan menuduh jika manusia berbuat salah. Nah, lu salah itu, maka kamu harus mengakui kesalahan kamu, harus minta maaf. Itu fungsi suara hati. Dan kalau yang kamu lakukan benar, suara hati mengatakan very good, lakukan terus dan lakukan terus. Itu menurut Rasul Paulus. Maka suara hati di sini dibedakan dengan hati nurani. Kalau suara hati itu lebih pada kesadaran, saya tahu ini baik, ini buruk, kesadaran dulu. Tapi kalau hati nurani itu sudah menerapkan kesadaran itu dalam kondisi yang konkret, gitu. Ketika contoh gini, oh membuli itu kan kesadaran, oh membuli itu jelek. Nah itu suara hati. Lalu saya nggak mau membuli, saya nggak melakukan membuli. Nah itu menjadi hati nurani. Oke. Bagaimana agar suara hati kita berfungsi dengan baik? Ada 6 hal yang coba saya berikan sebagai sebuah tips. Yang pertama, rajinlah memeriksa batin pada malam hari sebelum tidur. Artinya begini, kalau sebelum tidur itu kan kita berdoa tuh. Nah, di dalam berdoa sebelum tidur coba periksa batin kamu.
Apakah sepanjang hari ini yang sudah saya lakukan, mana yang baik, mana yang belum, dan yang belum kenapa itu bisa dilakukan, mohon ampun kepada Tuhan. Lalu yang kedua, buatlah refleksi. Maksudnya adalah menuliskan apa yang sudah baik yang saya lakukan dan apa yang belum baik yang ingin saya lakukan. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang hari itu, misalkan saya bahagia, saya nggak bahagia, saya bahagia maupun nggak bahagia, itu coba kamu tuliskan. Dan kalau bahagia, kenapa itu saya jadi bersyukur, dan kalau nggak bahagia, kenapa, oh saya salah melakukan ini, harusnya bagaimana. Nah, lain kali saya nggak akan lakukan lagi. Yang ketiga adalah membaca kitab suci. Biasakan membaca kitab suci, dan membaca. Karena apa? Dengan kita rajin membaca kitab suci, pelan-pelan hati kita akan peka pada suara Tuhan. Membaca kitab suci itu berarti kita mendengarkan suara Tuhan. 4. Mengaku dosa. Di dalam gereja Katolik, dianjurkan untuk sesering mungkin mengaku dosa. Nah, tetapi yang jelas, yang biasa dilakukan, gereja itu memberi kesempatan yang begitu banyak kepada umat menjelang Paskah dan Natal. Paling tidak setahun 2 kali itu lakukanlah. Karena mengaku dosa itu ibarat kita mencuci baju supaya bersih kembali. Ikuti perayaan Ekaristi. Kita tahu bahwa Ekaristi itu puncak sekaligus sumber hidup iman orang Kristiani. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Ekaristi. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memohon pengampunan, mengakui kesalahan, kemampuan untuk memperbaiki hidup, kemampuan untuk berbuat baik. Dan yang keenam, berbuatlah baik, dan terus berbuat baik kepada orang lain. Dengan 6 hal ini, maka hati nurani, suara hati kita akan lebih peka kita kepada suara Tuhan. Matius mengatakan dalam bab 5 ayat 8, berbahagialah orang yang murni hati, karena mereka akan memandang wajah Allah. Orang yang murni hatinya itu orang yang suara hatinya peka sekali. Dia akan memandang wajah Allah. Hidupnya akan sangat bahagia. Itu anak-anakku. Dan yang terakhir, di sini ada kesempatan membuat refleksi. Maksudnya adalah tulislah pengalaman pergumulan batin yang pernah kamu alami. Maksudnya adalah pergumulan itu kamu pernah dihadapkan pada keinginan melakukan sesuatu yang buruk. Kamu tahu bahwa itu nggak baik, tetapi nggak tahu kamu lakukan. Mengapa lakukan itu? Nah, itu pergumulan. Lalu yang kedua, tulislah tindakan-tindakan yang sudah biasa pernah kamu lakukan untuk membangun suara hati. Tulislah, mungkin kamu rajin membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani. Jadi yang dibaca nggak hanya peristiwa-peristiwa yang duniawi, nggak hanya lihat-lihat iklan-iklan, tetapi bacalah hal-hal yang positif, buku rohani, kitab suci. Itu saja anak-anak, selamat membuat refleksi. Saya yakin kita semua bisa membangun hati nurani kita, suara hati kita menjadi lebih baik. Selamat dan Tuhan memberkati.